kalaulah satu dunia jin itu berkumpul hendak memberikan mudarat kepadamu, tidak mungkin mudarat itu sampai kepadamu kecuali memang sudah ditetapkan dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih pada Bang Ferry dan juga Bala Jowo dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan bicara tentang alam jin. Bicara tentang jin, maka Al-Quranul Karim menetapkan adanya jin. Bahkan dijadikan satu nama dalam surah Al-Quran, yaitu suratul jin. Dan kita tahu bahwa jin adalah makhluk kedua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala setelah para malaikat. Setelah jin, baru Allah ciptakan manusia. Sering kita dengar di masyarakat, terkadang ada orang yang bercerita bahwa saya mendengar suara-suara aneh. Yang lain mengatakan seperti ada yang memanggil-manggil. Yang lain juga pernah bercerita, ada juga yang mengatakan ketika saya tidur, badan saya seperti ditindih hingga tidak bisa bergerak. Dan juga ada juga yang mengatakan ada di sebuah tempat yang sepi, yang sunyi, entah mengapa saya merinding. Jadi macam-macam cerita di masyarakat tentang masalah jin dan syaitan. Lalu apa hakikat jin ini dan apa halaqah kaitan antara jin dan kita umat manusia ini? Dunia jin itu sebenarnya kurang lebih sama dengan dunia kita. Di antara jin itu ada yang ahli sholat, ahli puasa, ada yang umroh, ada yang haji, ada yang ahli sedekah, ada juga ahli zikir, bahkan ada yang mujahidin fi sabilillah. Tetapi di antara jin pun, di antara mereka ada yang fasik, ada yang suka minum khamar, ada yang suka berzina, ada juga yang berdusta, ada juga yang suka menyakiti dan menzolimi. Karena jin itu terbagi menjadi dua. Wa anna minas solihuna wa inna dhulalalik kunna tara'iqatu tidada. Di antara kami para jin itu ada yang soleh, ada yang baik, tapi juga ada jin-jin yang mereka itu jahat. Mungkin secara umum kita sudah mengetahui tentang asal muasal jin. Saya mau menceritakan beberapa kisah saja tentang halaqah hubungan antara manusia dan jin saja. Bala Jowo dimanapun kalian berada. Satu ketika Nabi SAW pernah sholat. Tiba-tiba kemudian datang jin mengganggu Nabi SAW yang sedang sholat. Maka Rasul marah. Kemudian Rasul menangkap jin itu, kemudian mencekik lehernya. Saking kerasnya Rasul mencekik jin itu sampai keluar air liurnya. Air liurnya keluar. Kemudian Nabi SAW merasakan dingin air liur itu. Kata Nabi SAW, kalau aku tidak teringat dengan doanya Nabi Sulaiman, ya Rabb, anugerahkan kepadaku kekuasaan yang tidak kau anugerahkan kepada siapapun sepeninggalku. Tentu jin itu sudah kuikat di tiang masjid sehingga menjadi mainan anak-anak. Tapi karena teringat doanya Nabi Sulaiman, kulepas jin itu. Kata Rasulullah SAW, artinya Nabi SAW mencekik jin sampai liurnya terasa dingin. Nah, pertanyaannya, bukankah jin tercipta dari api? Tapi kenapa liurnya dingin? Harusnya liurnya panas. Yang tercipta dari api itu asal penciptaannya bapak moyang mereka, iblis.
tetapi anak keturunannya tidak seperti nenek moyang mereka. Sama dengan kita, bapak moyang kita, Nabi Adam alaihissalam itu tercipta dari tanah. Tapi apakah kemudian kita ada orang dipotong tangannya, tiba-tiba keluar tanah? Tidak. Yang keluar pasti darah. Itu hanya awal penciptaan saja. Makanya kenapa jin juga disiksa di neraka? Ia akan merasakan sakit. Bala Jawa dimanapun kalian berada, mungkinkah seseorang itu melihat jin? Sebagaimana yang maklum di masyarakat, orang bisa ngomong sama jin. Apakah ini benar? Maka kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yarakum min haitsu la tarawunahum. Mereka yang melihat kita, jin yang melihat kita, bukan kita yang melihat mereka. Artinya jin itu bagi kita adalah alam gaib. Jangankan jin, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang-orang munafik. Rasul tidak tahu siapa satu orang munafik itu, kecuali setelah diberitahu Allah, kemudian dicatat oleh Huzaib siapa nama orang-orang munafik di zaman itu. Kalau Allah tidak memberitahu siapa nama-nama orang munafik di zaman itu, selamanya Rasul tidak akan tahu mana satu yang munafik. Artinya, munafik saja kita tidak tahu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi jin. Maka seseorang kalau masuk ke alam jin, kemudian sok tahu tentang masalah jin tanpa didasarkan Al-Quran dan Sunnah, ketahuilah bahwa dia itu pendusta. Bukankah banyak tayangan sekarang yang seperti itu? Tangkap jin, masukkan ke dalam botol, subhanallah. Teman-teman Bala Jawa dimanapun kalian berada, kita katakan ini dusta, ini acting saja. Kenapa kita katakan ini dusta? Karena Allah yang mengatakan innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Bagaimana kemudian mereka menangkap jin, kemudian dimasukkan ke dalam botol? Sementara nas Al-Quran mengatakan kita tidak mampu melihat mereka, sementara mereka mampu melihat kita. Tapi teman-teman, ketika di dunia kita tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat kita, kelak di surga Allah akan balik alamnya, di mana kita bisa melihat jin dan jin tidak bisa melihat kita. Itulah kebalikannya. Namun ketika jin-jin itu tasyakul, beralih rupa, maka kita mungkin melihatnya. Nah, saya akan bercerita beberapa kisah di zaman para sahabat. Yang pertama adalah kisah Abu Hurairah radhiyallahu an. Satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ditugaskan Rasul untuk menjaga Baitul Mal, menjaga pemendaharaan Baitul Mal. Rupanya di malam itu ada pencuri masuk ke Baitul Mal dan mencuri gandum 1 karung. Kemudian dia lari. Abu Hurairah melihat itu dan langsung mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Rupanya pencuri ini adalah orang tua dan mengatakan, "Ya Abu Hurairah, saya ini orang tua, fakir, punya keluarga, dan saya harus memberikan makan kepada mereka karena kebutuhan. Makanya aku terpaksa mencuri. Lepaskan aku, wahai Abu Hurairah." Akhirnya Abu Hurairah karena kasihan maka dilepaskanlah pencuri itu. Keesokan harinya berjumpa dengan Rasul. Sebelum Abu Hurairah bercerita, Jibril sudah ngasih tahu dulu kepada Rasul, sudah mewanti-wanti, "Ya Abu Hurairah, fa innahu sayaqulu fil lail." Wahai Abu Hurairah, orang itu akan kembali nanti malam. Betul saja. Malam kedua pencuri itu datang lagi, ketangkep lagi, minta uzur lagi, dilepas lagi. Sampai ketiga kali Abu Hurairah mengatakan,
Tidak, ini sudah ketiga kalinya engkau mencuri di tempat ini. Gak mungkin aku melepaskanmu. Akan aku hadapkan kau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini mengatakan, begini saja wahai Abu Hurairah, lepaskan saya. Maukah aku ajarkan kepadamu sesuatu yang kalau kau baca, setan akan lari darimu. Kemudian orang ini mengatakan, ya Abu Hurairah, apabila engkau hendak beranjak ke tempat tidur, bacalah suratul kursi. Maka tidak ada setan yang bisa mendekatimu sejak kau tidur sampai kau bangun. Habis itu Abu Hurairah melepaskan kembali orang itu. Keesokan harinya dia berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, Abu Hurairah, tahukah kamu orang yang kau tangkap 3 malam berturut-turut itu? Kata Abu Hurairah, Allah wa Rasul a'la. Saya tidak tahu wahai Rasul. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu syaitan. Dia adalah syaitan. Dia adalah jin yang menyerupai manusia sebagai pencuri. Untuk masalah ini, tentang masalah ayat kursi yang kau baca semenjak kau tidur sampai kau bangun dan kau tidak ada didekati setan satupun, itu benar, khusus masalah ayat kursi kata Nabi. Tapi masalah yang lain, jin itu pendusta, setan itu pendusta. Dari sini menunjukkan bahwa Abu Hurairah menangkap pencuri dan rupanya pencuri itu adalah jin yang tasyakul, yang sedang berubah bentuk. Makanya kalau seandainya ada seseorang yang sudah meninggal dan kemudian dia gentayangan, ada yang melihat itu bukan orangnya hidup lagi, tetapi korinnya yang gentayangan membentuk orang mati itu. Jadi bisa saja itu jin yang menakut-nakuti manusia. Kemudian kisah yang kedua yaitu tentang Ubay bin Ka'ab. Jadi suatu ketika Ubay bin Ka'ab itu dengan para sahabatnya berpergian dari Mekah menuju ke Madinah. Mereka melewati sebuah padang pasir. Kemudian sampai ke padang pasir, mereka lupa jalan. Karena zaman dulu itu belum ada Google Maps, belum ada kompas, hanya mengandalkan insting. Dan teman-teman, kita tahu padang pasir itu persis kayak lautan, tidak ada tepinya. Jadi Ubay bin Ka'ab bingung, ini harus kemana? Sementara perbekalan mereka sudah mulai menipis. Dan sampai betul-betul akhirnya air minum mereka habis. Akhirnya mereka berusaha mencari air. Ke arah selatan tidak ada air, ke arah barat tidak menemukan air. Semua arah dia berusaha menjelajahi, tetap tidak ada air juga. Sampai akhirnya datanglah laki-laki yang sangat besar, kayak raksasa, kemudian menemui Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian Ubay pun ketakutan dan mengatakan, man anta, siapa kamu? Maka orang besar tadi mengatakan, aku adalah salah satu di antara sekelompok orang yang pernah menemui Rasul, mendengar bacaan Quran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di suratul jin. Ada sebagian kelompok jin, ada yang mengatakan 7 jin datang menghadap Rasulullah, mendengarkan Rasulullah membaca Quran. Lah, kata orang ini, saya adalah jin, satu di antara kelompok yang menemui Rasul itu, yang kemudian mendengar ayat Quran dan aku pun masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasul bersabda, al-muslimu ahul muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lain. Baik, kutunjukkan kamu ke arah di mana ada mata air di sana. Akhirnya kemudian jin ini mengarahkan, ambillah jalan ini wahai Ubay, engkau akan mendapatkan air. Akhirnya Ubay dan sahabatnya beranjak kemudian mengarah ke yang ditunjukkan oleh jin tinggi besar tadi. Dia pun mendapatkan air dan terhindar selamat dari kematian di padang pasir tersebut. Nah teman-teman, terkadang jin itu tasyakul, berbentuk manusia.
atau berbentuk yang lain. Ini bisa kita lihat. Nah, ada lagi kisah yang ketiga. Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di Yamamah ketika dalam kondisi perang, tiba-tiba salah seorang sahabat berjumpa dengan orang yang penampilannya aneh. Orang ini mengatakan kepada sahabat Nabi dan mengatakan, "Dari mana kalian?" Dia mengatakan, "Kami pasukan perang yang diutus oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu." Kemudian sahabat ini bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Maka orang yang aneh itu menjawab, "Saya dari Nahawam." Tiba-tiba dia mengatakan, "Sebentar lagi kalian akan menyerbu Nahawan dan dipastikan kalian akan menang. Tetapi yang memimpin perang kalian adalah Nu'man. Dan dalam peperangan itu, Nu'man akan mati syahid." Kagetlah para sahabat. Sebelum perang sudah ada orang yang mengetahui, ada yang meramalkan akan menang perang. Akhirnya sahabat langsung lari menuju Umar ibn Khattab radhiyallahu an dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, tadi saya berjumpa dengan orang yang aneh. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa kita akan memenangkan Nahawan, tapi Nu'man bin Bashir akan mati syahid di sana." Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Tahukah kamu siapa dia?" Maka sahabat ini mengatakan, "Tidak tahu wahai Amirul Mukminin." Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan, "Dialah satu dari jin yang soleh." Dia pun datang kepada Umar memberitahu, artinya bahwa jin itu terkadang bertasyakul, berubah bentuk menjadi manusia. Tetapi teman-teman semua, bala Jawa dimanapun kalian berada, yang aneh lagi, ini terjadi di zaman ulama salaf. Ada namanya Imran At-Tamar. Dia adalah orang soleh. Nah, pada saat itu adalah malam Jumat. Imran At-Tamar ini dia takut tidak mendapatkan tempat duduk di depan. Dia datang pagi-pagi buta. Jadi jam 3 malam dia sudah datang ke masjidnya Al-Hasan. Ketika sampai di masjid, masjid ini masih tertutup. Tidak ada yang terbuka masjidnya. Anehnya, di dalam masjid itu terdengar suara Syekh Al-Hasan itu sedang qiyamul lail, sedang sholat tahajud, dan dijaharkan bacaannya, dikeraskan. Jadi ketika dia membaca, "Ghairil maghdubi alaihim waladdallin," tiba-tiba terdengar suara amin. Seolah-olah masjid itu penuh. Terdengar suara amin semuanya. Jadi Imran itu berpikir dan heran, ini masjid masih terkunci. Kemudian di dalam masjid itu Syekh sedang sholat malam, tahajud, kan sepi. Ketika dia membaca waladhdallin, maka terdengar suara amin yang begitu riuh, seolah masjid itu penuh. Dan dia tidak berani masuk. Dia tuh menunggu sampai azan fajar. Ketika azan fajar, maka datanglah seorang muazin membuka pintu itu. Ketika dia buka pintu masjid dan masuk, ternyata di dalam tidak ada satupun orang kecuali Syekh yang sedang melaksanakan sholat sunnah fajar. Kaget dia. Dari mana suara amin tadi? Padahal dia mendengar ada suara riuh piku suara amin ketika Syekh sedang membaca Al-Fatihah dalam tahajudnya. Ketika dia subuh masuk ke masjid, tidak ada orang. Kemudian terpikir oleh Imran, setelah kemudian sholat subuh, kemudian mengikuti majelisnya Al-Hasan. Selesai majelisnya, dia pun berusaha untuk menanyakan hal tersebut kepada Syekh, menceritakan pengalamannya tadi subuh. "Ya Syekh, semalam saya lihat masjid tertutup. Engkau sedang sholat tahajud. Kau baca Fatihah. Ketika engkau membaca waladhdallin, semua mengaminkan dirimu. Tapi ketika subuh aku lihat
tidak ada satupun orang yang sholat di belakangmu. Lihat, apa jawaban Syekh itu? Dia mengatakan, ya, na'am, karena di belakangku adalah jin minas sidin yahtimul qur'ana kulla lailatal jinnah. Jadi setiap malam Jumat jin-jin nasibin ini datang kemudian menghatamkan Quran di belakangku dalam tahajudku. Setiap malam Jumat mereka datang sholat di belakangku dan mengaminkan sholatku. Bala Jawa dimanapun kalian berada. Tetapi ada juga jin-jin yang jahat. Tidak semua jin itu baik. Jadi kami ini bertingkat-tingkat. Jadi kebanyakan jin itu memang fasik dan kufur. Berusaha untuk menyakiti kita anak Adam. Juga berusaha untuk menyeret kita untuk mengikuti mereka. Tetapi gangguan apapun dari jin itu tidak mungkin sampai kepada kita, kecuali memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, kalaulah satu dunia jin itu berkumpul hendak memberikan mudarat kepadamu, tidak mungkin mudarat itu sampai kepadamu, kecuali memang sudah ditetapkan dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak perlu takut saudara. Kalau ada dukun datang kepada kita terus mengancam akan menyihir kita, sihir itu tidak akan mungkin terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jin itu ada titik kelemahannya. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman Hakim meriwayatkan dari Ya'la dari bapaknya. Dia mengatakan, aku safar bersama Nabi. Tiba-tiba aku melihat ada suatu yang menyedihkan. Ada seorang wanita dengan seorang anaknya. Dan anaknya ini sesekali pingsan. Siuman, pingsan lagi. Pokoknya selama 7 tahun 2 hari sekali anak itu pingsan. Dan anak ini terlihat sakit parah dan gak bisa ngomong. Sehingga kemudian ketika berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bertanya dan mengatakan, kenapa dengan anakmu ini? Maka ibu ini mengatakan, boleh jadi dia terkena syaitan, terkena syaitan wahai Rasul. Tolong obati anakku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati anak itu, kemudian membuka mulutnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan, ukhruj ya adu Allah, keluarlah wahai musuh Allah. Cuma ngomong itu saja. Ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Setelah itu anak itu kemudian tertidur. Setelah bangun tidur, tiba-tiba anak itu sembuh penyakitnya. Tidak tersisa sama sekali penyakitnya selama 7 tahun tadi. Nabi hanya mengatakan, ukhruj ya adu Allah. Makanya kenapa kalau di dalam dunia ruqyah itu Nabi SAW tidak pernah memperbanyak dialog dengan jin atau dengan orang yang diruqyah. Rasul hanya mengatakan, ukhruj ya adu Allah, keluarlah wahai musuh Allah. Nabi tidak memperbanyak dialog karena jin itu pendusta. Kalau teman-teman seumpamanya meruqyah, cukup bacakan Quran. Kalau dia menjerit-jerit, kemudian kalian katakan, ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Kalau tidak, ajak mereka beriman saja. Nggak perlu tanya yang aneh-aneh, karena jin itu pendusta. Bala Jawa dimanapun kalian berada, tidak ada jin yang bentuknya indah. Jin itu bentuknya jelek, buruk. Ketika ada seorang syekh yang sedang meruqyah, katanya jin ini adalah merupakan jin yang paling cantik di kabilahnya. Kemudian masuk ke dalam tubuh orang. Oleh syekh berusaha mengeluarkan jin itu yang paling cantik itu dari tubuh orang tadi. Terus diruqyah sama syekh. Sampai syekh bertanya tentang sifat-sifatnya ketika itu. Bentuk kamu ini sebenarnya seperti apa? Karena dia mengaku jin paling cantik di kabilahnya atau di kaumnya, maka dia mengatakan, sesungguhnya aku memiliki 9 kaki.
Coba bayangkan, paling cantik di kelompok jin kakinya 9. Ngeri. Artinya jin itu gak ada yang bagus. Udah bentuknya jelek, mereka juga pendusta. Kemudian ada juga cerita dari Syekh Rashid ya. Satu ketika ada seorang nelayan. Nelayan ini melemparkan jala di lautan. Ketika dia melempar, kemudian menarik lagi jalanya, rupanya terdengar suara di dalam lautan itu, suara yang aneh, seolah-olah ada yang nyangkut. Langsung ketakutan nelayan itu. Akhirnya jalanya dilempar ke laut, kemudian dia pulang. Sejak peristiwa itu, sang nelayan akhirnya selalu diganggu oleh jin. Akhirnya dia sakit-sakitan sampai tidak bisa bicara. Pergi ke dokter juga tidak bisa sembuh. Kemudian para peruqyah sudah berusaha juga tidak bersembuh-sembuh. Sampai akhirnya dia datang kepada Syekh Rashid Ridho. Ketika itu dia hanya membacakan 1 ayat saja. Fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Tiba-tiba keluar semua jin yang ada di tubuhnya, si tubuh nelayan itu, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia sembuh. Artinya bahwa ada jin-jin itu yang suka mengganggu manusia. Kenapa kemudian jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia sampai kemudian kesurupan? Banyak penyebabnya kata para ulama. Bisa saja karena jin itu sudah terlampau cinta dengan manusia, sehingga jin itu bisa masuk ke tubuhnya. Kok bisa dia cinta sama kita? Kata para ulama, salah satu penyebabnya adalah ketika antum masuk ke kamar mandi, kemudian lupa membaca a'udzubillah, berlindung kepada Allah, minal khubusi wal khobais. Kalau orang lupa berlindung kepada Allah dari khubusi, dari setan laki-laki, wal khobais, setan perempuan, maka dipastikan ketika antum telanjang di kamar mandi itu, maka aurat kita bisa dilihat oleh syaitan. Lah, orang tidak pernah sama sekali membaca doa sebelum masuk ke kamar mandi, maka dia setiap hari jin itu menonton auratnya. Akhirnya jatuh cinta, suka jin itu. Kalau sudah jatuh cinta, maka dia tidak mungkin melepaskan kita. Maka banyak kita lihat orang sudah berumur tidak mau untuk menikah, tidak hasrat dia ingin menikah. Ini salah satu penyebabnya. Maka ruqyah. Yang kedua karena dendam. Dendam itu maksudnya karena mungkin di antara kawannya dibunuh atau saudaranya dibunuh. Makanya kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau Anda kencing di alam terbuka, di hutan, jangan diarahkan ke lubang. Siapa tahu lubang itu tempat bersarangnya jin. Karena jin itu kan ada 3 tipe ya. Ada jin yang memiliki sayap, dia bisa terbang kemana-mana. Ada jin itu yang berupa anjing ataupun ular. Ada jin yang hidup di lubang-lubang. Makanya jangan kencing sembarangan di lubang. Nanti kena kepala jin, marah dia. Makanya jangan kencing sembarangan kalau di ruang terbuka. Karena bisa saja kalau marah kemudian balas dendam, masih masuk ke dalam jalan darah kita, maka kesurupan kita. Dan juga teman-teman, jangan buang air panas sembarangan. Takutnya jin ada di situ. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu, baru buang air panasnya. Walau jauh dimanapun kalian berada, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bang Ferry. Kemudian terima kasih kepada teman-teman Balajowo dimanapun kalian berada. Kalau ada kesalahan, salah kata, salah ayat dan lain sebagainya, itu kekhilafan semata, kesalahan saya. Silakan dikomentari, diperbaiki melalui komentar. Jikalau ada kebaikan yang bisa diperoleh, mari kita sama-sama menebarkan kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.